Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten kami. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Michael dan Grace menjalani hidup mereka di Clearwater, Florida, sebuah kota dengan cuaca sejuk dan lingkungan yang tenang, di mana segalanya tampak berjalan sempurna. Telah menikah selama 7 tahun, mereka belum memiliki anak, namun telah membangun sebuah rutinitas yang stabil, penuh dengan ritual-ritual kecil yang bagi orang luar tampak seperti simbol hubungan yang kokoh. Michael adalah seorang insinyur keselamatan yang bekerja di anjungan minyak lepas pantai di Teluk Meksiko. Ia bekerja dengan jadwal 14 hari di laut dan 14 hari di darat, membuat hidupnya terbagi antara lautan dan daratan, berganti antara giliran kerja yang panjang dan masa istirahat, di mana ia menghargai setiap momen kedamaian. Sementara itu, Grace adalah seorang manajer pemasaran di sebuah agensi properti ternama di kota. Ia memiliki kehidupan sosial yang aktif, pandai berbicara dengan siapa saja, dan dikagumi karena kepercayaan dirinya serta caranya menangani klien sulit dan tenggat waktu yang ketat. Meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal, hubungan mereka tampak berjalan dengan baik. Michael adalah orang yang metodis, sangat metodis. Dia memiliki keteraturan yang nyaris obsesif terhadap barang-barang pribadinya, terutama di sekitar rumah. Setiap benda memiliki tempatnya yang presisi. Setiap gelas kembali ke tempat yang sama di rak. Setiap kemeja di lemari digantung menghadap arah yang sama. Grace, di sisi lain, menganggap kebiasaan suaminya itu lucu. Dia juga teratur, tetapi dengan cara yang lebih santai. Dia tidak pernah mempermasalahkan kebiasaan suaminya, bahkan sering bercanda bahwa rumah mereka terasa seperti jam Swiss setiap kali Michael ada di rumah. Keduanya seolah telah menemukan keseimbangan antara disiplin dan keleluasaan, dan harmoni itulah yang menjaga pernikahan mereka tetap berjalan, meskipun Michael sering pergi dalam waktu lama. Michael sangat suka menjaga bar di rumah mereka tetap rapi tanpa celah. Dia tidak sering minum, tetapi dia menikmati whisky berkualitas. Dia memiliki koleksi kecil botol-botol pilihan yang ia beli selama perjalanan kerja atau terima sebagai hadiah pada acara-acara khusus. Di antara koleksinya ada sebotol Glenlivet berusia 18 tahun yang istimewa, yang telah ia simpan selama berbulan-bulan tanpa disentuh, hanya untuk momen-momen langka. Botol itu lebih dari sekadar minuman, ia adalah sebuah simbol. Dia tahu persis berapa banyak isinya. Dia hafal betul batas cairan di dalam botol itu, kilau kacanya yang bersih, dan bagaimana tutup gabusnya terpasang dengan sempurna. Ini adalah detail-detail yang tidak akan diperhatikan orang lain, tetapi baginya, semua itu memiliki makna yang hampir sakral. Suatu sore, setelah kembali dari 2 minggu di laut, Michael tiba di rumah. Ia meletakkan kopernya di samping sofa dan langsung menuju bar seperti biasa, bukan untuk minum, tetapi karena kebiasaan. Ia akan memandangi jajaran botol, memastikan semuanya berada di tempatnya, seperti seseorang yang memastikan dunia masih berputar di porosnya. Dan pada saat pemeriksaan rutin inilah, sesuatu menarik perhatiannya. Botol Glenlivet itu tidak berada di posisi yang ia ingat. Isinya sedikit berkurang, nyaris tak terlihat. Tetapi bagi orang seperti Michael, itu bukan sekadar detail, itu adalah sebuah pola yang rusak. Dia mundur selangkah, melihat lagi, lalu mendekat, dan dengan lembut memutar botol itu di rak. Keningnya berkerut. Isinya tidak berkurang banyak, mungkin hanya setara 2 jari, tetapi cukup untuk memicu alarm tanpa suara di dalam dirinya. Dia berdiri di sana selama beberapa detik, menatap botol itu seolah-olah cairan di dalamnya bisa menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian, dia mengembalikan semuanya ke tempat semula, menutup bar, dan naik ke atas untuk mandi. Malam itu, dia tidak mengatakan apapun pada Grace. Dia pikir lebih baik mengamati. Mungkin dia salah lihat, mungkin itu hanya imajinasinya. Selama 14 hari berikutnya di anjungan, dia tetap fokus pada pekerjaan, tetapi bayangan botol itu terus menghantuinya. Ini bukan tentang whisky itu sendiri. Ini tentang fakta bahwa sesuatu telah diubah saat dia tidak ada, bahwa seseorang telah menyentuh apa yang ia anggap tak tersentuh. Ketika dia kembali 2 minggu kemudian, dia mengulangi ritual yang sama.
Dia tiba, memindai ruangan, menggantung tasnya, lalu membuka bar. Dan di sanalah konfirmasinya, isi Glenlivet itu berkurang lebih banyak lagi. Kini, tak ada lagi keraguan. Botol yang tadinya disimpan untuk acara langka, jelas telah digunakan lagi. Tidak ada temannya yang datang tanpa pemberitahuan, dan Grace tidak pernah menunjukkan minat pada whisky. Dia selalu berkata lebih suka anggur atau minuman bersoda. Ini sama sekali tidak masuk akal. Michael tidak langsung bereaksi. Jantungnya terasa sesak selama beberapa detik, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Dia makan malam bersama Grace, berbicara tentang hal-hal acak, tertawa mendengar lelucon ringan, dan menceritakan kesibukan di anjungan. Tetapi di dalam, sesuatu telah berubah. Kecurigaan mulai terbentuk, masih sunyi tetapi kokoh. Dia tahu jika dia mengkonfrontasi Grace saat itu, dia tidak akan mendapatkan jawaban jujur, dan jika Grace menyembunyikan sesuatu, dia hanya akan menjadi lebih berhati-hati. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berpikir, mengamati, dan menemukan cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tanpa menimbulkan kecurigaan. Sejak saat itu, Michael mulai melihat rumahnya sendiri dengan cara yang berbeda. Kecurigaan yang awalnya terasa seperti gangguan kecil, kini berubah menjadi kegelisahan. Michael bukan tipe orang yang bertindak impulsif. Dia selalu rasional, teliti, seseorang yang lebih mengutamakan logika daripada ledakan emosi. Setelah memastikan untuk kedua kalinya bahwa botol whisky-nya diminum saat dia pergi, dia tahu dia tidak bisa lagi mengabaikan apa yang ada di depan matanya. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia bertanya langsung pada Grace, dia tidak akan mendapatkan pengakuan yang jujur. Grace cerdas, pandai bicara, dan jika dia menyembunyikan sesuatu, dia hanya akan menjadi lebih waspada untuk menjaganya. Jadi Michael melakukan apa yang paling ia kuasai. Dia merencanakan. Selama hari-hari di rumah sebelum kembali ke Teluk selama 2 minggu lagi, dia diam-diam mencari kamera keamanan tersembunyi. Dia mencari model yang kecil, tidak mencolok, dengan daya tahan baterai yang baik dan akses jarak jauh. Dia tidak ingin sesuatu yang jelas, sesuatu yang akan menimbulkan kecurigaan. Dia menemukan satu set lengkap kamera mini yang disamarkan sebagai baut soket lampu, bingkai foto, detektor asap, dan bahkan sebuah gantungan dinding kecil dengan kamera internal. Dia memesannya dengan pengiriman prioritas dan menerima semuanya 2 hari kemudian. Dia memasangnya dengan presisi bedah. Satu di lampu ruang tamu, satu lagi di dalam lemari bar yang mengarah ke rak whisky. Dia menempatkan satu di lorong menuju kamar tidur dan satu lagi di dapur. Semua sudut utama telah tercover. Dia mengatur perangkat untuk melakukan siaran langsung dan menyimpan rekaman ke cloud. Dia menghubungkan semuanya ke laptop yang biasa ia bawa saat bepergian. Dia menguji setiap gambar, setiap suara, dan semuanya berfungsi sempurna. Malam sebelum keberangkatannya, Grace tidak menunjukkan perubahan perilaku. Dia ceria, tersenyum, seperti biasa. Jika ada sesuatu yang salah, dia pandai menyembunyikannya. Michael bertingkah normal, mengemas tasnya, berpamitan dengan hangat, dan menuju bandara tanpa menunjukkan bahwa ada yang berbeda. Perjalanan ke Anjungan berjalan lancar. Sesampainya di sana, dia tenggelam dalam rutinitas kerja yang intens, tetapi di sela-sela shift, dia menggunakan waktu luangnya di kamar kru untuk memeriksa kamera secara diam-diam. 2 hari pertama, tidak ada apa-apa. Hanya rekaman rutin. Grace pulang kerja, memanaskan makanan, menonton TV di sofa, menggulir ponselnya. Michael mengamati dengan saksama, tetapi semuanya tampak normal. Pada hari ketiga, dia mulai meragukan instingnya sendiri, bertanya-tanya apakah dia terlalu paranoid. Tetapi pada hari keempat, semuanya berubah. Larut malam, saat menyelesaikan laporan, dia mengakses sistem. Dia membuka kamera ruang tamu, lalu kamera lorong. Dia meninjau rekaman yang terekam secara otomatis sepanjang hari,
Dan dalam sebuah klip dari sore hari, dia melihat sesuatu yang berbeda. Pertama, bel pintu berbunyi. Lalu, pintu terbuka. Dan masuklah Ryan, tetangga sebelah rumah, yang selalu tampak ramah dan suka menolong. Dia masuk dengan santai, seolah kedatangannya sudah dinantikan. Grace menyambutnya dengan senyum yang sudah lama tidak Michael lihat. Mereka berbicara sebentar, saling menyentuh lengan dengan ringan, lalu duduk di sofa. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Hanya butuh beberapa menit bagi gestur mereka untuk berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah Michael bayangkan akan ia saksikan. Ciuman, sentuhan, sebuah keintiman yang tak terbantahkan. Grace bersandar padanya. Keduanya tertawa, benar-benar nyaman satu sama lain. Rekaman itu tanpa suara, tetapi gambar-gambarnya berbicara dengan sangat jelas. Michael menghentikan video itu, lalu memutarnya lagi. Dia menonton ulang adegan itu seperti seseorang yang mencoba meyakinkan diri bahwa itu nyata. Darah seakan surut dari wajahnya, perutnya terasa melilit, tangannya gemetar. Selama beberapa detik, dia tidak bisa bernapas. Ryan bukan hanya kenalan. Dia adalah tetangga, pria yang tinggal hanya beberapa meter jauhnya, yang pernah masuk ke rumahnya, yang pernah berbagi obrolan tentang berkebun, perbaikan atap, dan semua basa-basi khas lingkungan. Dan sekarang, disinilah dia, bersama istrinya di sofa ruang tamu, seolah-olah ruangan itu milik mereka. Pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi konteksnya membuatnya semakin tak tertahankan. Michael menutup laptopnya dan menghabiskan sisa malam dalam keheningan, bergantian antara rasa tidak percaya dan amarah yang tertahan. Ketika 14 hari itu berakhir, dia pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Dia masuk, memeluk Grace, dan berbicara seperti biasa. Saat makan malam, dia membahas pekerjaan di anjungan, cuaca panas, dan giliran kerja yang panjang. Grace mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menunjukkan tanda-tanda gugup. Kemudian, dia membuka bar dan pura-pura memeriksa isinya dengan santai. Dia menyinggung soal whisky, menyebutkan bahwa isinya tampak lebih sedikit dari yang ia ingat. Grace memasang ekspresi netral, mengatakan dia tidak tahu apa-apa, mungkin itu hanya perasaannya saja. Michael mengangguk dengan senyum tipis. Lalu dia kembali dengan pertanyaan lain. Dia bertanya, apakah ada yang datang saat dia pergi? Grace menjawab tidak, mengatakan dia menghabiskan hari-harinya sendirian, hanya bekerja dan beristirahat. Kemudian Michael meninggalkan ruangan, pergi ke kamar tidur, mengambil laptopnya, kembali, dan meletakkannya di atas meja kopi. Dia membuka folder video. Dia memutar adegan itu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan video itu berputar. Wajah Grace menjadi pucat pasi, tubuhnya membeku. Matanya terbelalak, napasnya tertahan, dan tangannya mencengkeram kakinya untuk menopang diri. Ketika video berakhir, dia mulai menangis, mencoba menjelaskan bahwa dia merasa kesepian, bahwa hari-hari yang panjang tanpanya membuatnya rentan, butuh perhatian, dan tersesat. Michael menatap lurus ke arahnya, bertanya dengan tegas sudah berapa lama ini berlangsung. Grace ragu-ragu sebelum mengakui bahwa ini bukan yang pertama kalinya. Ekspresi Michael berubah. Rasa sakit itu menjadi nyata. Kekecewaan mengambil alih. Dia ingin tahu mengapa Grace tidak mengatakan apa-apa, mengapa dia memilih jalan itu. Dia berkata bahwa dia selalu mempercayainya, bahwa dia tidak pernah membayangkan akan dikhianati di rumahnya sendiri, terutama di tempat yang sangat ia jaga. Grace mencoba mendekat, memohon pengampunan, mengatakan dia masih mencintainya. Michael menggelengkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, cinta tidak diukur dengan kata-kata, tapi dengan pilihan. Dia mengingatkannya bahwa dia menghabiskan separuh hidupnya di lepas pantai, bekerja untuk memberi mereka kehidupan yang damai. Dia berkata, jika Grace tidak bahagia, dia akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya, tetapi Grace memilih untuk bersembunyi. Dengan suara tegas tanpa meninggikan nada, Michael mengatakan bahwa yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, tetapi mengetahui semua itu terjadi dengan begitu alami, tanpa tanda penyesalan sebelum tertangkap. Dia mengambil bantal dan selimut,
Dan sebelum meninggalkan ruangan, menatap Grace untuk terakhir kalinya, dan berkata dengan jelas dan lugas bahwa keesokan harinya dia akan mengurus semuanya secara hukum. Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Keesokan paginya, Michael bangun lebih awal, sarapan cepat, memasukkan dokumen-dokumennya ke dalam sebuah map, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dia langsung menuju kantor pengacara yang pernah menanganinya untuk urusan properti. Dia duduk, menjelaskan semuanya dalam beberapa kalimat, dan tanpa ragu, meminta untuk memulai proses perceraian. Dia tidak ingin menunda atau memberi ruang untuk rekonsiliasi. Segalanya di dalam dirinya telah hancur. Setelah itu, dia menelepon orang tuanya. Dia berkata bahwa dia butuh waktu, bahwa dia akan tinggal bersama mereka untuk sementara. Ketika dia tiba, dia disambut dengan pelukan panjang dan keheningan yang penuh hormat. Mereka tidak bertanya, mereka hanya mengerti. Bagi mereka yang sudah menua, memiliki anak laki-laki mereka di dekat mereka lagi adalah sebuah kelegaan. Selain kasih sayang, Michael kini juga bisa membantu mereka dengan tugas-tugas yang mulai terasa berat. Beberapa hari berikutnya, Michael tetap dalam keheningan. Dia mengurus surat-surat perceraian, tetapi tidak menanggapi satupun pesan dari Grace. Grace menelepon, menulis pesan panjang, meminta untuk bicara, mengatakan dia menyesal bahwa dia ingin menjelaskan lebih baik. Tapi Michael tidak membalas. Dia merasa jika dia membuka pintu itu, dia hanya akan mendengar hal-hal yang tidak akan mengubah apapun. Kepercayaan telah hancur dengan cara yang tidak bisa diperbaiki oleh kata-kata. Dia memilih diam, dan dalam keheningan itu, dia menemukan sedikit kedamaian. Grace, di sisi lain, jatuh ke dalam pusaran kebingungan. Dia tetap bekerja seperti biasa di agensi properti, tetapi sekarang dia merasakan tatapan rekan-rekannya. Kota itu kecil, dinding punya telinga, dan bahkan jika mereka tidak tahu segalanya, orang-orang merasakan ada sesuatu yang telah terjadi. Senyumnya tidak lagi sama. Energinya telah lenyap. Komentar-komentar pelan mulai beredar, spekulasi, dan itu memengaruhinya, meskipun ia tidak menunjukkannya. Dia menjalankan tugasnya secara profesional, menyelesaikan kontrak, melayani klien, tetapi di dalam, semuanya berantakan. Rumah yang pernah ia tinggali bersama Michael dijual sebagai bagian dari pembagian aset, tetapi prosesnya lambat, melibatkan evaluasi, dokumen, dan penantian panjang sebelum bisa diselesaikan. Karena Michael telah pergi dan secara emosional tidak mampu tinggal di ruang itu sendirian, Grace memutuskan untuk pergi bahkan sebelum penjualan selesai. Dia mencari tempat kecil dan terpencil di mana dia bisa mulai membangun kembali hidupnya. Dia menemukan sebuah apartemen studio berperabot di sisi lain kota. Tempat itu tidak nyaman atau indah, tetapi cukuplah. Hanya itu yang sesuai dengan hidupnya saat itu. Dalam masa transisi inilah, saat masih merasa tersesat, dia mulai berhubungan kembali dengan Ryan. Setelah jarak yang tercipta pasca konfrontasi Michael, keduanya menjalin kontak lagi. Ryan muncul beberapa kali, menawarkan bantuan untuk pindahan, mendengarkan keluh kesahnya. Grace, yang rapuh, melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai kembali. Dia menerima kehadirannya, dan secara bertahap, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Sebelum dia sadari, Ryan sudah sering menginap di apartemen barunya. Grace percaya mungkin dia bisa membangun sesuatu dari kekacauan ini. Mungkin apa yang dimulai dengan salah masih bisa menemukan arah. Hari-hari pertama tinggal bersama ditandai oleh upaya nyata untuk mengubah kesalahan menjadi awal yang baru. Ryan memperlakukannya dengan baik, membantu tugas-tugas kecil sehari-hari, dan menunjukkan antusiasme untuk bisa bersama secara resmi. Grace, yang masih terguncang secara emosional, berpegang pada harapan bahwa hubungan baru ini bisa memberi makna pada hidupnya lagi. Kencan makan malam, akhir pekan menonton film di sofa, obrolan panjang di malam hari, semuanya memberikan nuansa awal yang baru. Tetapi keajaiban itu tidak bertahan lama. Perlahan, Ryan mulai menunjukkan perilaku yang sebelumnya tidak begitu jelas. Di hari-hari biasa, dia tenang, bahkan baik hati,
Tetapi setelah beberapa botol bir, kepribadiannya berubah. Dia menjadi tidak sabaran, mudah tersinggung, melontarkan komentar-komentar kasar, terkadang agresif, terutama ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Grace mencoba mengabaikannya pada awalnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya fase sulit, bahwa Ryan sedang stres, bahwa semuanya akan membaik seiring waktu. Tetapi seiring berjalannya minggu, insiden-insiden itu menjadi semakin sering. Pertengkaran dimulai dari hal-hal sepele, seperti piring kotor yang tertinggal atau tagihan yang terlupakan. Ryan menjadi tidak terkendali ketika ditentang. Grace, yang sudah tertekan secara emosional, mulai merasa terjebak di apartemennya sendiri. Pria itu bukan lagi pasangan perhatian yang ia harapkan, melainkan seorang pria tak terduga yang berayun antara kasih sayang dan ledakan amarah. Titik puncaknya datang setelah pertengkaran yang lebih sengit, ketika Ryan yang tampak gelisah membanting pintu lemari dan menyalahkannya atas semua masalahnya. Nada bicaranya, tatapannya, dan rasa ancaman yang muncul membuat Grace sadar bahwa tempat ini tidak lagi aman. Keesokan harinya, Ryan pergi pagi-pagi dan tidak kembali selama berjam-jam. Waktu itu cukup bagi Grace untuk mengambil keputusan. Dia mengemasi barang-barang Ryan ke dalam tas, meletakkannya di dekat pintu, dan mengirim pesan singkat yang memintanya mengambil barang-barangnya dan tidak kembali lagi. Ketika Ryan muncul, dia mencoba berdebat, memaksa, tetapi Grace tetap teguh. Dia berkata bahwa dia perlu melindungi dirinya sendiri, bahwa dia tidak mau lagi hidup dalam siklus ketegangan dan ketakutan itu. Maka, apa yang dimulai sebagai pelarian dari rasa sakit berubah menjadi penderitaan baru. Grace mendapati dirinya sendirian lagi, kini di sebuah studio yang sunyi, menghadapi kesalahannya sendiri. Tanpa Michael, tanpa Ryan, tanpa arah. Gairah yang dulu tampak seperti janji, ternyata hanyalah tipu daya. Dan kehidupan baru yang ia kira sedang ia bangun bersama orang lain, larut di bawah beban pilihan yang buruk. Selama bulan-bulan berikutnya, Michael perlahan membangun kembali dirinya, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan tekad. Tinggal bersama orang tuanya lagi memberinya rutinitas yang lebih sederhana dan kenyamanan emosional dari sebuah rumah keluarga. Dia menjadi lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka, membantu tugas-tugas yang telah menjadi sulit bagi mereka. Dia merawat taman, berbelanja bahan makanan, mengantar mereka ke janji temu medis. Waktu ini juga membantunya memulihkan koneksi lama. Dia mulai bertemu kembali dengan teman-teman masa kecil, melanjutkan percakapan yang terputus oleh laju kehidupan dewasa, dan menyadari bahwa masih banyak yang bisa dijalani, bahkan setelah kekecewaan besar. Selama masa ini, penjualan rumah yang pernah ia tinggali bersama Grace akhirnya selesai. Dengan bagian uangnya, Michael memutuskan tidak hanya membeli tempat baru, tetapi memilih suatu tempat yang melambangkan awal yang baru. Dia menemukan sebuah rumah yang lebih kecil namun nyaman di lingkungan yang tenang. Dia mendekorasinya dengan sederhana, hanya menyimpan barang-barang yang penting. Setiap benda di sana dipilih olehnya secara perlahan, tanpa kenangan masa lalu. Itu adalah awal dari babak baru. Kehidupan yang lebih tenang tetapi lebih ringan, dipandu oleh kedamaian karena telah melakukan segalanya dengan harga diri. Grace, di sisi lain, tetap tinggal di apartemen kecil yang ia sewa setelah hubungannya dengan Michael berakhir. Ruang yang pada awalnya terasa sementara, menjadi satu-satunya pilihannya. Dia terus bekerja di agensi properti, tetapi menghindari kontak apapun di luar yang diperlukan. Rekan-rekan kerjanya, meskipun tidak menunjukkannya, sepertinya tahu lebih dari yang mereka katakan. Teman-teman lama menjauh, dan dia tidak mencoba untuk terhubung kembali. Malam terasa panjang, akhir pekan terasa hampa. Dia mencoba mengisi waktu dengan kursus online, membaca, dan menonton film, tetapi keheningan terus mengingatkannya pada semua yang telah hilang. Dia sering memikirkan Michael, bukan hanya karena penyesalan, tetapi karena dia tahu apa yang pernah mereka miliki tidak akan pernah bisa dibangun kembali. Bahkan jika dia meminta maaf 1000 kali, bahkan jika waktu menyembuhkan luka, beberapa hal tidak akan kembali seperti semula.
Apa yang dia hancurkan dengan satu pilihan tidak bisa diperbaiki oleh niat baik yang terlambat. Waktu berlalu, dan masing-masing menempuh jalan mereka sendiri. Michael, dengan ketenangan dan keseimbangan. Grace, dengan kesepian yang ia ciptakan sendiri. Perbedaan di antara mereka menjadi jelas. Sementara yang satu menemukan kekuatan untuk membangun kembali hidupnya dengan harga diri, yang lain tetap terjebak dalam kenangan akan apa yang telah hilang. Beberapa pilihan tidak memberimu jalan untuk kembali. Beberapa pengkhianatan tidak menyisakan ruang untuk rekonsiliasi. Dan ketika kebenaran akhirnya tiba, semuanya sudah terlambat untuk berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa di lain waktu.